Bapak. Bapak sekarang sama saya, ini istri Bapak. Tadi dia sudah berkeluh kesah, bercerita semua apa permasalahan yang dia hadapi. Cuma masih ada satu hal yang istri Bapak sebetulnya berat sekali untuk memaafkan Bapak, masih belum ikhlas. Tapi kalau Bapak sih coba pikir dari sisi lainnya, istri Bapak masih mau terima Bapak dengan kondisi seperti ini. Kalau menurut saya sih istri Bapak ini luar biasa. Dia mau memaafkan walaupun memang berat sih. Tadi kita bicara soal ikhlas atau tidak, Pak Ustadz sudah mengingatkan juga. Jadi saya mohon sih Bapak untuk tetap kurangilah sedikit amarah Bapak, rasa marah Bapak yang bentar-bentar marah sama istri, karena ingat istri juga sudah merawat Bapak seperti ini. Bapak udah mengakui semua kesalahan yang Bapak lakukan kan? Sejauh ini sudah kan? Mungkin berikan kelapangan istri buat coba lebih enak ngerawatnya gitu. Ini kebetulan di sini sudah ada Bapak Ustadz Ziyad, Muhammad Ziyad. Saya juga ngasih masukan ke istri Bapak. Sekarang balik ke Bapak, kita sih berharap Bapak untuk lebih dekat lagi sama Allah ya Pak Ustadz. Walaupun kondisi ini Allah masih menyelamatkan. Betul, Allah masih memberi kesempatan baiknya kepada hambanya. Padahal hambanya sudah banyak melakukan maksiat, kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu yang keistimewaan yang Allah berikan pada Bapak, mohon maaf ini, Allah berikan kesabaran pada istrinya. Ini luar biasa. Kemudian Bapak diuji ini dalam mana Allah sedang sayang pada Bapak, diberi peringatan supaya apa? Tujuannya kembali pada tuntunan Allah, kembali mendekati pada Allah, berkumpul bersama keluarga, bersama istri, dan yang terpenting adalah memberi teladan, mendidik anak-anak, karena anak-anak inilah sesungguhnya ketika kita semua kelak nanti akan kembali kepada Allah, tinggal kita mengharapkan kiriman pahala dari anak-anak, doa anak-anak kita. Nah, ketika kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, satu yang kita cari adalah bagaimana membina rumah tangga menjadi sakinah, kerelaan istri atas kita sebagai seorang suami, suami juga bersabar, suami juga mensupport, suami juga mendoakan kepada istrinya. Dan yang sekarang kalau kita lihat berdasarkan cerita tadi, ibu ini luar biasa kesabarannya. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah membimbing keluarga ini, dan Bapak juga mau itu ada kelapangan, mengurangi Jadi seorang suami istri itu saling merelakan, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling tidak boleh ada yang menyakiti dan tersakiti. Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan ketika Ali bin Abi Thalib dicari, sedang tidak ada di rumah, kemudian langsung Rasulullah SAW bertanya kepada Fatimah, ya Fatimah putri Rasulullah, apa yang terjadi dengan suami, adakah? Ya tadi dia kayaknya agak kesal gitu. Kemudian Rasulullah mencari-cari pada para sahabat, di mana Ali? Ternyata Ali sedang tidur di masjid. Maksudnya dia jadi kalau orang pintar, kalau orang itu mengerti Allah, ketika marah pada suami tidak diluapkan dengan emosi pada suami, tapi dia mencari jalan menghindarkan supaya tidak terjadi pertengkaran. Sebab ketika terjadi pertengkaran ada dua hal. Pertama, amarah yang meluap-luap. Yang kedua, kedoliman akan terjadi. Yang ketiga ini yang mengerikan, pintu rahmat Allah akan tutup. Tidak diberikan. Ketika itu tidak diberikan, apa yang terjadi? Kita semua ini yang akan menderita. Karena itu jalan yang pertama saling bertaubat kepada Allah, saling memaafkan dan menerima maaf. Yang ketiga, tidak boleh menyakiti dan mendolimi. Yang keempat, mengisi hari-hari dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa itu? Sholat 5 waktunya dijaga. Yang kemudian ditambahkan dengan berusaha untuk bangun malam atau membaca. Yang ketiga membimbing anak-anak supaya dalam perajutan keluarga ini. Rasulullah SAW menyatakan sebaik-baik orang itu adalah khiyarukum linisaikum, yang terbaik perilakunya kepada istri-istrinya. Kita tentu, saya juga meskipun Ustadz Mas Farid menyebutnya belum tentu menjadi yang terbaik, tapi berusaha untuk menjadi yang terbaik keluarga supaya menjadi teladan istri dan anak kita. Dan ini juga mohon maaf menjadi pelajaran untuk Bapak dan kita semua. Mudah-mudahan Allah merahmati keluarga Bapak dan Ibu ini, dan mudah-mudahan Allah melatih keikhlasan masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak ada yang mau disampaikan ke Ibu? Bu, maafin Bapak ya Bu. Saya nggak bisa maafin. Saya udah terlalu sakit. Udah terlalu sakit, saya nggak bisa maafin. Terlalu lama kamu nyakitin saya.
Bertahun-tahun kamu sakitin saya sama anak. Jadi ibu, Coba dengerin Ustaz. Allah Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Al-Ghafur, Maha Mengampuni. Jadi kita melihat ada kasus orang yang dosanya sudah berjibun luar biasa. Ketika ia ingin bertobat kepada Allah, ternyata meninggal di tengah perjalanan, maka diukur jaraknya. Mana jarak menuju kemaksiatan dan mana jarak menuju kepada Allah taubat, ternyata lebih dekat jarak menuju pada Allah. Maka kemudian hati sampai menyatakan Allah memberikan maaf pada dia. Jadi memang saya paham Bu, memang tidak mudah Bapak ya, Bapak juga harus berbesar hati. Ibu ini merasa tersakiti, mohon maaf dengan perilaku Bapak yang mungkin ada yang tidak baik lama, itu adalah merupakan kedoliman kepada Allah. Ini kita bisa memahami, karena itu Bapak juga harus bersabar menerima maafnya istri, tapi juga harus Ibu melatih. Mudah-mudahan dengan Ibu memberikan maaf kepada suami, yang semula ibadah berlipat-lipat, inilah pintu tol menuju ampunan Allah kepada ibu dan anak-anak ibu. Nanti Allah rahmati. Dan saya minta juga menasihatkan kepada Bapak, Pak ya, bertobat kepada Allah. Allah masih bersyukur, mohon maaf Bapak diuji dengan sakit. Allah masih memberikan kesempatan umur, manfaatkanlah dengan baik untuk bertobat pada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima tobat Bapak dan kita semuanya ini Allah merahmatinya. Saya udah berusaha Pak Ustadz. Ya Bu, saya mengerti, tapi Ibu berlatih Bu. Beneran sakit Pak Ustadz. Iya, saya memahami Bu, tapi akan menunggu. Bertahun-tahun Pak Ustadz, saya menderita batin sampai saya nggak punya daging Pak Ustadz. Iya, bersabar Bu ya. Mudah-mudahan dengan butuh waktu ini nanti Allah akan memberi balasan kebaikan. Dari kesabaran Ibu ini tidak hanya Allah memberikan pahala kepada Ibu, tapi Allah akan berikan kemuliaan kepada anak-anak Ibu atas doa Ibu, atas kesabaran Ibu menghadapi ini adalah luar biasa ini. Saya paham Bu, luar biasa ini saya kira. Ibu mungkin pernah dengar Allah kasih cobaan ke makhluknya, sudah pasti makhluk itu bisa mengatasinya ya Pak Ustadz ya. Jadi Allah tidak akan membebani, menguji di luar batas kemampuan. Jadi Allah sudah tahu kemampuan Ibu. Allah sedang punya rencana mulia, ingin menaikkan makom derajat Ibu ke tempat yang lebih tinggi. Apa itu tahapan yang tingginya, yaitu memaafkan dan mengikhlaskan. Ini lama tidak sekarang Mas Farid, tapi nanti kita pelan-pelan, mudah-mudahan Ibu dengan riyadhah mendekatkan diri pada Allah, di tengah ngajinya, di tengah ketika menyuapi anaknya, membimbing anaknya, muncullah hidayah-hidayah kebaikan itu, sehingga keluarga ini kembali dalam rajutan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, adakah doa yang bisa diamalkan Ibu ini untuk mengikis rasa ketidakikhlasan itu? Yang pertama, jadi ada salah seorang sahabat itu menuturkan, misalkan Abu Hurairah itu membaca istighfar itu sampai ribuan kali. Istighfar. Yang kedua adalah membaca Fatihah diulang-ulang. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Setiap selesai sholat dibaca berulang-ulang sambil membaca hamdalah kepada Allah dan subhanallah, bertasbih pada Allah. Mudah-mudahan Bu ya, saya ikut mendoakan pada Ibu, mudah-mudahan kesabaran Ibu ini berbuah manis, berbuah kebaikan dari Allah. Iya Pak Ustadz. Untuk Ibu dan keluarganya. Tapi dilatih Bu ya, Ibu jangan mengatakan saya tidak akan melakukan. Kita tahu bahwa ikhlas itu berat, tapi ya Allah, hambamu melatih, ingin untuk mendapatkan ikhlasanmu. Dan yang kedua, memohon ya Allah berikan hidayah pada suamiku, dan suami juga memberikan maaf, dan suami juga menunjukkan perilaku yang baik sehari-hari. Mudah-mudahan Allah masih memberikan sececah harapan bagi keluarga Bu Mary dan keluarga Bapak. Amin ya rabbal alamin. Yang paling penting satu hal, husnuzon sama Allah ya Pak Ustadz. Betul, husnuzon pada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas semua solusinya. Mudah-mudahan Ibu Mary bisa mengamalkan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, nasihatnya. Lagi-lagi memang berat, tapi dicoba. Kenapa tidak? Sama satu lagi Mas Farid ya, untuk Bapak, mohon maaf ini Pak ya. Boleh Pak Ustadz. Bapak harus melatih untuk sholatnya harus rajin Pak ya, jangan sampai ditinggal Pak, sebagai tobat. Yang kedua, baca doa Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dibaca berulang-ulang, mudah-mudahan Allah menerima tobat. Amin ya rabbal alamin.